raja dan seorang para walinya Allah. Pada tahun 1791 Masehi, saat ini saya sudah berada di lingkungan komplek makam Said Yusuf Telangu. Di belakang saya ini adalah pintu gerbang menuju makam beliau. Para pemirsa, inilah pusara dari Sayyid Yusuf, atau seperti tertera dalam papan kecil di atas pintu gerbang, tertera nama Habib Yusuf bin Ali Al-Hasani. Tampak sejumlah peziarah sedang melakukan doa. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Razak Sidqon, seorang Kiai NU berasal dari Bekasi, Jawa Barat, yang kini tampak berzikir dan berdoa bersama sejumlah jemaahnya. Seperti tampak dalam video ini, pusara Sayyid Yusuf berada di antara beberapa makam yang lain dan dirindangi oleh sejumlah pohon yang tampak begitu tua dan sangat tinggi. Setelah arah 9 juga melakukan ziarah, berzikir dan berdoa, kemudian mencari informasi kepada petugas makam di sebuah pendopo yang terletak di antara pintu gerbang utama dan areal pemakaman. Nampaknya petugas makam sedang memberikan penjelasan kepada peziarah yang baru datang. Setelah ini, Arah 9 Channel akan menemui petugas makam tersebut untuk menggali informasi tentang Sayyid Yusuf. Mu'atasimbillah. Asma besarin Katonika Habib Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Insyaallah menurut silsilah beliau sangat kotoran dari Kanjeng Nabi. Beliau dari Sayyidina Hasan dari Al-Hasni, dan dari Rasulullah kasakan berdua dari Sayyidina Hasan dan Husain. Dan Habib Yusuf nikah dari Sayyidina Hasan. Dan Habib Yusuf kasa adalah penyebar agama Islam tertua Madura sebelum ada agama Islam. Tahun sepenapa? Pon negasa Epangkiaki Pon Kopuren atau Semangkiaki Pesaren Kasa adalah Sultan Abdurrahman Raja Sumenep pada tahun 1791 Masehi dengan lantaran nur cahaya yang sangat terang benderangkan di Pulau Kantor. Jadi artinya beliau ditemukan sudah makamnya makam. Ya? Dan setelah itu Sultan Abdurrahman bangun pendoponya Habib Yusuf. Tapi Habib Yusuf ini tidak mau dikasih pendopo atau jongkok. Dengan sendirinya pesarian atau makam Habib Yusuf Kasa geser ke sebelah kanan kurang lebih 3 meter. Tidak boleh pohon atau kapungkaan si anaungi pesarian Habib Yusuf. Mungkin sejarah singkatnya pesarian Habib Yusuf. Selain mencari informasi dari petugas makam yaitu Bapak Mu'tasim Billah, Arah 9 Channel juga menggali informasi kepada masyarakat Talango di luar area makam seperti penuturannya yang berikut ini. Orang Sultan Abdurrahman menurut cerita nyareka di mah kekena sinar pas tongket ke pas kita cepaki mana menurut cerita gitu loh pungkanan angker boleh japon Kongkada siap Sayyid Abdurrahman. Dia pasal Sultan Abdurrahman terus agak foli salastare ada di foli deki salamat menepukan bangun cerita. Para pemirsa sekalian, intinya dari dua narasumber kami tadi sama. Secara kisah tutur diinformasikan bahwa penemu dari makam Sayyid Yusuf atau Habib Yusuf bin Ali Al-Hasani adalah Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, di mana ketika itu beliau hendak menyebarkan Islam ke Bali, menaiki perahu
Kemudian perahunya berputar-putar di pulau bagian tenggara Pulau Madura tersebut. Karena berputar-putarnya perahu beliau dan melihat cahaya, maka pulau itu kemudian disebut Pulau Poteran. Dalam bahasa Indonesianya putaran. Pak Mis Daryanto juga mengatakan, saya akan menyebarkan Islam ke Bali. Nanti sepulang dari Bali, apabila kondisi sehat selamat, saya akan merawat tempat ini. Lalu sebagai tanda di mana objek cahaya itu berada, yang itu menunjukkan disitulah makam seorang saleh, seorang ulama, ditancapkanlah tongkat dari Sultan Abdurrahman. Pulang dari Bali, kemudian makam itu dipugar dan diperbaiki, dibangun cungkup. Tetapi menurut kisah tutur, Sayyid Yusuf tidak berkenan dicungkupi, sehingga kemudian dengan sendirinya makam beliau pindah sekitar 3 meter. Menilik dari berbagai sumber tentang Sultan Abdurrahman sendiri, seperti ditulis dalam situs pemerintah Kabupaten Sumeneb, Sultan Abdurrahman Paku Nataningrat diangkat menjadi sultan atau menjadi adipati di Sumeneb pada tahun 1811. Sementara menurut informasi dari Pak Mu'tasim, beliau menemukan makam Sayyid Yusuf itu pada tahun 1791. Maka dimungkinkan saat itu Sultan Abdurrahman belum menjabat sebagai sultan atau adipati Sumeneb, karena berbeda beberapa tahun. Terkait dengan Sultan Abdurrahman sendiri, ada perbedaan kapan beliau dinobatkan sebagai adipati atau sebagai penguasa Sumeneb. Kalau di Pemkab Sumeneb tertulis 1811, sementara dalam buku yang ditulis oleh sarjana Belanda pada tahun 1886, yaitu Aloysius van den Berg, dalam bukunya Lehdermaut menulis bahwa Sultan Abdurrahman Paku Nataningrat dinobatkan sebagai penguasa Sumeneb pada tahun 1812. Dan Berg menulis, di Sumeneb para cendekiawan Arab ditarik oleh Sultan Paku Nataningrat yang memerintah dari tahun 1812 hingga 1854. Dan seorang pecinta kesusastraan Jawa dan Arab. Dalam masa mudanya, ia telah belajar bahasa Arab dan ilmu pengetahuan Islam dari Sayyid Abdurrahman Al-Baiti. Demikian catatan sarjana Belanda yang diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Prancis pada tahun 1886. Perbedaannya hanya setahun. Mungkin ini perbedaan dalam mengkonversi tahun Hijriah terhadap tahun Masehi. Hal yang sebenarnya ingin paling saya cari adalah bagaimana sebaran Islam yang dilakukan oleh Sayyid Yusuf. Beliau berasal dari mana dan siapa saja muridnya, itu yang ingin saya cari, tapi masih belum menemukan karena keterbatasan waktu. Saya berada di daerah Telanguh. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa melacak lebih detail lagi. Hal lain juga berkenaan dengan pernyataan Pak Mu'tasim Billah, dikatakan bahwa Sayyid Yusuf sebagai penyebar Islam pertama di Pulau Madura, ini juga agaknya perlu kita telaah ulang biar lebih jelas kalau apakah sebelum era Wali Songo atau seperti apa. Ini perlu untuk kita telaah ulang agar lebih mendalam. Mudah-mudahan ada waktu untuk menelaah seperti itu sehingga menjadikan satu informasi sejarah yang akurat. Namun apapun, pesarian beliau atau makam beliau tiap hari ramai dikunjungi oleh peziarah. Kisarannya menurut Pak Mu'tasim antara 500 hingga 1000. Mudah-mudahan beliau dan para pejuang Islam semuanya diterangkan alam kuburnya dan kita semua bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau tersebut. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada Sayyid Yusuf, Sultan Abdurrahman dan semua penyebar Islam di dunia ini. Al-Fatihah. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saksikan terus Arah 9 Channel dan berikan masukan kami agar kami bisa berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.